Jesus usir Jepang usai ganggu momen sakral skuad Garuda. Kejadian menarik di balik kekalahan timnas Indonesia. Travel strike sambut kedatangan Ole Romedi. Baru tiba sudah geluh, Arab Saudi berulah layaknya tim Timur Tengah. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tegaskan bangkit, Jesus usir Jepang usai ganggu momen sakral skuad Garuda. Sejumlah momen menarik tersaji pada pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satunya adalah momen ketika para pemain timnas Jepang diusir dari lapangan sebab mereka masih berlatih saat skuad Garuda hendak menyanyikan lagu Tanah Airku. Ketika sudah melingkar di tengah lapangan, para pemain timnas Indonesia masih terlihat menunggu. Lagu Tanah Airku pun tak kunjung diputar karena ada beberapa pemain Jepang yang melahap menu latihan di atas lapangan. Meskipun akhirnya diusir untuk meninggalkan lapangan karena skuad Garuda sudah bersiap untuk menyanyikan lagu sakral ini bersama para supporternya sebagai tradisi seusai pertandingan. Sementara itu terkait hasil pertandingan melawan Jepang, Jesus menyatakan hasil semalam memang tidak sesuai target yang ingin meraih poin. Namun ia pastikan skuad merah putih tidak akan berlarut dengan hasil itu. Tentu kami sangat kecewa setelah menghadapi lawan yang begitu kuat ini. Kami harus segera bangkit, kami melakukan kesalahan. Saya juga melakukan kesalahan. Kami kalah hari ini, kami harus merefleksikan apa yang harus diperbaiki. Demikianlah kata Jesus. Pemain berusia 24 tahun ini pun menjelaskan timnya segera berbenah diri akan lebih baik saat menjamu timnas Arab Saudi nanti. Menurutnya, pelatih Sintayong pasti sudah punya catatan yang harus diperbaiki. Jesus sendiri masih dalam keyakinan timnya masih punya kans untuk mencapai target, yakni di posisi ketiga ataupun keempat dalam klasemen akhir. Sebagai informasi, laga selanjutnya sendiri akan digelar pada tanggal 19 November. Timnas Indonesia akan menjamu tim Arab Saudi. Jika menang, Garuda bisa menyamai poin The Green Falcons, yakni 6 angka. Kejadian menarik di balik kekalahan timnas Indonesia. Pertama, Kevin Dix mencoba ganteng. Kehadiran Kevin Dix menjadi sorotan tersendiri fans timnas Indonesia. Penonton di Gelora Bung Karno pun dibuat gagal fokus dengan dirinya. Momen ini terjadi sebelum pertandingan dimulai, tepatnya ketika para pemain melakukan pemanasan di atas lapangan stadion. Gaya Kevin Dix di Gelora Bung Karno pun menyita perhatian penonton, dan karena hal itulah namanya trending di platform X. Kedua, Ole Romedi pusing. Momen tak kalah menyita perhatian saat Ole Romedi terlihat menutupi wajahnya ketika timnas Indonesia tertinggal 3 gol dari Jepang. Ole menjadi salah satu pemain yang diharapkan segera dinaturalisasi demi memperkuat merah putih. Kedatangannya di GBK sendiri seolah menjadi pertanda bahwa tak lama lagi Romedi bakal menjadi WNI dengan bergabung ke timnas Indonesia. Ketiga, Martin Paes blunder. Momen ini menjadi yang terburuk dari performa Martin Paes panjang pertandingan melawan Jepang di GBK semalam. Tepatnya di menit ke-49, hanya 4 menit setelah babak kedua dimulai. Paes justru melakukan blunder parah. Bola hasil sepakannya tak sempurna dan justru mengarah ke Hidemasa Morita yang berada di depan kotak penalti Indonesia. Morita yang langsung mengeksekusi peluang itu pun berbuah menjadi gol ketiga untuk timnas Jepang di laga ini. Travel strike sambut kedatangan Ole Romedi. Salah satu pemain keturunan Belanda tertangkap kamera berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 15 November malam. Pemain ini tak lain dan tak bukan Ole Romedi, yang mana tengah digadang-gadang akan menjadi bomber timnas Indonesia. Ole sendiri tampak berada di tribun VVIP SUGBK pada malam tadi.
Bukan tanpa alasan, ia hadir ke SUGBK, yakni untuk menyaksikan laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia melawan timnas Jepang. Ia pun nampak pusing dengan hasil akhir yang harus diterima dengan tim merah putih. Dalam hal ini, penyerang timnas Indonesia Rafael Struijk memberikan respon soal Ole Romaini yang dikabarkan akan segera memperkuat skuad merah putih. Striker berjuluk El Kalbar itu menilai kehadiran Ole Romaini akan memperkuat kualitas timnas Indonesia semakin meningkat, khususnya di lini penyerangan. Saya pikir itu Ole Romaini bagus, kami bisa meningkatkan kualitas tim, jadi dia bisa membantu kita. Demikianlah kata Rafael Struijk. Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir sendiri belum bisa bicara banyak soal Ole Romaini tentang kemungkinan striker FC Utrecht ini untuk dinaturalisasi. Memang ex-presiden Inter Milan itu memiliki kebiasaan memperkenalkan pemain naturalisasi baru timnas Indonesia dengan bersalaman bersama pemain bersangkutan. Namun Erick dan Romaini sendiri hingga saat ini masih belum mengunggah foto bersalaman dengan pencetak 2 gol dari 11 pertandingan Utrecht itu musim ini. Namun demikian, foto Ole Romaini melakukan tes kesehatan di salah satu rumah sakit telah beredar luas di media sosial. Baru tiba sudah ngeluh, Arab Saudi berulah layaknya tim Timur Tengah. Timnas Arab Saudi diketahui akan menjadi lawan selanjutnya timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Misi besar pun diusung tim yang kembali diasuh oleh Harvey Renard, yakni pengamanan poin penuh dari tuan rumah Indonesia. Kedua tim sendiri memiliki persiapan 3 hari sebelum bertanding pada Selasa malam. Namun, kesan tak mengenakan dialami oleh skuad The Green Falcons, di mana Arab Saudi dikabarkan mengeluhkan jarak tempuh yang jauh dari bandara ke hotel tempat menginap di Jakarta. Menurut laporan media Ariyat.com, pasukan Harvey Renard harus menempuh jarak yang mereka anggap jauh, yakni 31 km. Menurut laporan media Arab ini, pasukan Harvey Renard ditempatkan di The Langham Hotel yang terletak di Senayan. Padahal jika ditelusuri, jarak 31 km yang ditempuh adalah dari bandara ke hotel, sementara dari hotel ke stadion hanya berjarak 4 km saja. Karena seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan tuan rumah yang paling baik untuk para tamunya. Sementara itu, jelang pertandingan ini, Sinteyong harus bisa memaksimalkan laga melawan Arab Saudi. Kemenangan jadi harga mati yang harus diraih. Jika skuad Garuda sampai kembali menelan kekalahan, tentu akan sangat sulit memastikan Indonesia bisa finish di 4 besar klasmen. Status sebagai tuan rumah di laga ini pun juga harus dimanfaatkan betul oleh Sinteyong, setelah sebelumnya berhasil menahan imbang Arab Saudi di Riyadh. Bukan perkara yang mudah memang, namun skuad Merah Putih saat ini lebih mumpuni dalam meraih poin maksimal di kandang sendiri. Dukungan supporter tentu menjadi pelecut semangat bagi para pemain yang membawa nama bangsa di pentas dunia. Untuk itu menarik menantikan kejutan apa yang akan diberikan Sinteyong dalam pertandingan di Gelora Bung Karno nanti.